Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzal wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar rudambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 142. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa liman yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibah wa in mimman yanqalibu 'ala 'aqibah mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hada Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa wa lanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjid
حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas, maka besok akan berkata as-sufaha, kumpulan dari orang-orang yang sufaha, kurang akalnya, biji pikirannya, bodoh orangnya, minan nas, dari manusia, ma wallahum, tentang apa? Ma wallahum, tentang arah, an kiblatihim, tentang arah kiblat, arah kiblatihim, tentang arah kiblatnya sholat, allati kanu alaiha, yang mana kanu ada mereka dulunya, alaiha, berkiblat kepadanya. Kul, katakan ya Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, katakan ya Muhammad, sungguh miliknya Allah al-masyriqu, seluruh timur, wal maghribu, seluruh barat, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, yahdi, Allah akan memberi petunjuk, may yasha', terhadap orang yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, ke arah jalan yang besar lurus, yaitu jalan siratim mustaqim. Ini membicarakan tentang orang Bani Israel yang pada saat itu bermukim di sekitar kota Madinah. Ini berkaitan dengan kiblat. Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad beserta umatnya belum hijrah ke Madinah, arah sholatnya beliau yaitu menuju ke Baitullah, menuju ke Ka'bah. Kiblatnya kiblatnya sholatnya itu menuju ke Ka'bah atau Baitullah. Namun setelah Kanjeng Nabi Muhammad beserta umatnya hijrah kemana? Kemana? Madinah. Sebelumnya namanya apa Madinah itu? Tas Qiyas apa? Yasrib, yang sekarang terkenal dengan nama Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, kiblatnya berubah. Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad untuk merubah arah kiblatnya itu menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Baitul Maqdis itu kenangan dari Kanjeng Nabi siapa? Yang buat Baitul Maqdis itu siapa? Kanjeng Nabi Yang buat Baitul Maqdis siapa? Iya. Kok nggak tahu? Yang bangun Baitul Maqdis siapa? Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Ingat-ingat itu ya, karena ini penting. Karena ini sejarah tentang kiblat, arah sholat, yang kita sampai sekarang harus tahu asal usulnya, kenapa kok kita itu mengarah ke Baitullah. Jadi setelah mengarah ke Baitul Maqdis, orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah saat itu ngomongin tentang kejadian itu, tentang peristiwa itu. Iya, Muhammad ini kok nggak jelas?
Kemarin sholatnya menghadap ke Baitullah, sekarang menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti yang kemarin itu salah. Yang menghadap ke Baitullah salah. Buktinya ini sekarang menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Kok mencelak-mencelik jadi uang? Kul, katakan ya Muhammad, dijawab sama Allah. Pemikiran mereka yang picik, pemikiran mereka yang kurang akal, yang bodoh, gak punya ilmunya ngomong, bodoh. Kul, katakan ya Muhammad, lillahil masyriku wal maghrib. Kepunyaan Allah, semua arah itu, timur, barat, itu semua milik Allah. Yahdi, maka Allah akan memberi petunjuk mayyasha, kepada orang yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, menuju jalan Allah yang lurus dan besar. Kalau siratim atau sirotol mustaqim itu adalah jalan tol yang besar. Kalau jalan yang kecil namanya sabilillah. Jalan yang kecil itu sabilillah. Kalau jalan yang besar namanya sirotol mustaqim. Kalau jalan yang kecil sabilillah. Jadi ini sebuah dasar yang kuat buat kita untuk kita selalu bersyukur kepada Allah, karena kita dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Manut ais, berarti kita manut sama Gusti Allah. Kalau kita Kanjeng Nabi menghadap ke Baitullah, manut ais. Itu tandanya kalau kita manut kepada Kanjeng Nabi, tandanya kita itu cinta kepada Allah. Qul, katakan ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau betul-betul umatmu itu cinta kepadaku, ikuti aku. Maka kalau kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosa-dosa kita oleh Allah akan diampuni. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikian itulah ja'alnakum, Allah menjadikan mereka itu ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Jadi ini ayat berada di ayat yang ke-143, ummatan wasaton. Kita ini dipilih oleh Allah menjadi ummatan wasaton. Ayatnya juga di tengah-tengah menceritakan tentang ummatan wasaton, pertengahan juga. Jadi surat Al-Baqarah itu jumlahnya 286. Tengah-tengah wasaton. Ini pas. Kalau kita berpikir agak cerdas dikit, kok bisa ya? Ini sebuah ayat yang luar biasa. Penataannya, tata letaknya luar biasa. Untuk apa Allah itu menjadikan kita ini menjadikan umat wasaton? Litakunu suhada'a 'alan nas. Untuk menjadikan kita ini semua suhada, untuk menyaksikan 'alan nas, atas manusia, seluruh manusia, peradaban manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan juga menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum, atas kalian, syahida, juga sebagai saksi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad menjadi saksi buat kita besok bahwa kita termasuk ummatan wasaton. Jadi surat Al-Baqarah ini separuh dari 142 ke depan itu
itu menceritakan tentang Bani Israel. Dan separuhnya lagi ke belakang ini menceritakan tentang ummatan wasaton, yaitu umat Islam. Unik ya. Ini kalau bukan betul-betul mukjizat nggak akan tertata seperti ini. Cantik, indah penempatannya, tata letaknya luar biasa. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, dipilih kita oleh Allah menjadi ummatan wasaton, yang tengah-tengah. Bisa tentang kehidupan dunia akhirat, kita itu tengah-tengah. Kita tidak terlalu condong kepada keduniaan, tidak lebih mementingkan keduniaan timbang akhiratnya, tidak. Kita tidak mengikuti dari perbuatan, pekerjaan, pengamalan dari Bani Israel yang kecenderungannya condong ke arah keduniaan daripada akhiratnya. Kita juga tidak terlalu condong terhadap akhirat, melupakan dunia. Kita itu tengah-tengah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya enak sudah. Dunianya kita hasanah, akhiratnya hasanah, wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari siksa api neraka, baik yang ada di dunia juga yang ada di akhirat kelak. Kalau sampean wasaton sudah anteng. Kalau sampean wasaton udah tenang, anteng, enggak ke atas, enggak ke bawah, anteng wis. Pokoknya yang tengah-tengah itu enak. Enggak terlalu ke atas, enggak terlalu ke bawah, yang tengah-tengah enak. Tanya sama Ustaz Sauki. Yang tengah-tengah itu pasti enak. Surga tengah-tengah. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan Allah tidak menjadikan perubahan kiblat tadi allati kunta yang ada 'alaiha atas kalian. Perubahan itu perubahan dari arah ke Baitullah menuju ke Baitul Maqdis, illa kecuali lina lamah mayyattabi'ur rasul, kecuali supaya kalian tahu siapa-siapa saja yang mengikuti Rasulullah, mimman, dan juga supaya tahu yang qalibu ala aqibai, supaya tahu juga siapa juga yang ingkar atau berbalik arah dari aqibai itu tumit, kedua tumitnya, maksudnya berbalik ke belakang, kafir lagi. Ini Kanjeng Nabi ini kok mencret-mencret wis. Aku tak aja wis, balik arah aja wis. Banyak ini juga kejadian-kejadian seperti ini. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad juga di Isra Mi'raj kan juga banyak juga orang-orang yang sudah beriman berbalik menjadi kafir. Ini enggak masuk akal ini. Kok agama kok diakal-akal. Wa in kanat lakabiratan, dan sungguh kanat ada lakabiratan, berat. Orang yang percaya yang seperti itu tuh, yakin seperti itu tuh berat. Illa, kecuali alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau nggak diberi petunjuk nggak bisa. Makanya kita syukuri sampai sekarang kita diberi petunjuk oleh Allah, ditetapkan iman Islam kita oleh Allah di dalam dada, itu sebuah anugerah yang luar biasa, patut kita syukuri. Harus kita bersyukur. Syukur kita itu atas nikmat-nikmatnya Allah itu seandainya lautan sebagai tintanya, terus ranting-ranting sebagai penanya, itu gak cukup untuk menulis nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidak ada Allah itu liyudhi'a imanakum, akan menyia-nyiakan iman-iman kalian. Allah itu enggak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, keantengan imannya kalian,
yang ada di dalam dadanya kalian menjadi iman, ditambah keimanannya, gak akan disia-siakan oleh Allah. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Sesungguhnya Allah itu dengan manusia itu, terhadap manusia itu lara'ufur rahim, sungguh-sungguh pengasihnya luar biasa dan juga maha penyayang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nah, ini juga sudah mengarah kepada kiblat yang sesungguhnya. Qad sungguh-sungguh Allah melihat taqalluba wajhika fis sama. Taqallub keinginan menghadap wajhika dari wajahnya engkau ya Muhammad fis sama di dalam langit. Di dalam langit. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad itu setiap kali sholat, dia itu di dalam hatinya sambil menengadahkan wajahnya ke langit itu, sambil dia berdoa, sebetulnya ada kerentek gitu loh di dalam hatinya. Tapi nggak pernah diutarakan secara lisan ke Allah. Ya Allah, nggak pernah. Tolong dong, aku perintahkan untuk menghadap ke Baitullah lagi. Tidak ada, cuma wajahnya itu yang menandakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad kurang sreg tatkala Kanjeng Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis. Falan walliyannaka kiblatan tardaha, maka hadapkanlah kiblatan kepada kiblat tardaha yang engkau ridhoi ya Muhammad. Dijawab sama Allah, ya Muhammad, kamu wis maunya menghadap kemana? Hatimu, kecenderungan hatimu, kecondongan hatimu mau menghadap kemana? Yang engkau senangi, yang engkau ridhoi, yang mana? Ya aku nurut dah. Allah itu nurut. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajhaka, wajahnya engkau ya Muhammad, satrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Padahal masjidil haram pada saat itu belum ada. Yang ada adalah Baitullah. Masjidil haram nggak ada yang seperti sekarang itu. Cuma lapangan kosong dulu. Yang ada adalah Baitullah. Jadi yang dikatakan masjidil haram adalah apa? Padahal Masjidil Haram dulu nggak ada. Terus menghadap kemana maknanya ini? Menghadap ke Baitullah. Wahai ma kuntum, dimanapun engkau berada, kalian berada, fawallu, maka hadapkanlah wujuhakum satroh, wajah kalian itu ke arah Baitullah. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, siapa? Bani Israel, yang diberi kitab Taurat. Kaumnya Kanjeng Nabi Musa yang diberi kitab Injil. Kanjeng Nabi Isa la ya'lamuna annahul haq, mengetahui mereka itu annahu, sesungguhnya itu adalah hak, adalah benar mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan sesungguhnya Allah itu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah itu bighafilin, lalai Allah itu, amma ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Ini sampai harus membuktikan ya keimanannya ini, membuktikan kepada Allah bukan cuma bil lisan saja, namun keimanannya itu betul-betul terhujam ke dalam dada kita. Keimanannya harus betul-betul mancep di dalam hati kita, biar tidak bisa diubah-ubah lagi, biar anteng sudah. Si buat Allah kemarin ya, kemarin apa? Si buat Allah. Udah, kalau Allah sudah yang mencetak, kalau Allah sudah yang mencelupkan,
hatinya sampean, keimanannya sampean itu pasti anteng. Tapi harus berusaha, karena tugasnya kita sebagai manusia adalah berusaha. Semua hasil kita tawakalkan kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya